Selamat siang, nama saya Eko Sujatmo. Saya petani dari Dusun Pringombo, Desa Natah, Kecamatan Lipar, Kabupatennya Gunung Kidul. Lokasi daerah saya itu paling utara di zona Gunung Kidul, kebetulan di daerah pegunungan. Tetapi dalam setahun terakhir ini kami mempunyai kenal atau teman dari Yayasan Satu Nama Yogyakarta yang menemani saya, kemudian memberikan pembelajaran kepada saya agar saya bisa menjadi petani yang mempunyai harga diri dan kepercayaan diri. Sebelum itu kami masih dalam taraf belajar untuk bagaimana secara teknis bertani maupun memahami isu-isu pertanian yang khususnya yang berada di Gunung Kidul. Kalau melihat kondisi alam di Gunung Kidul dan juga status sosial di masyarakat kami, terus terang ya saya merasa tidak percaya diri dan minder menjadi petani, apalagi saya orang muda. Sebenarnya orang tua mungkin tidak mempunyai cita-cita bahwa anak-anaknya supaya menjadi petani, tetapi apa boleh buat. Ternyata setelah kami tahu dan serawung mempunyai teman dari Satu Nama, ternyata kami mulai sadar bahwa menjadi petani itu adalah sangat berarti dan bermakna dalam masyarakat. Bahagia atau tidak menjadi seorang petani, yaitu tadi, kalau merasa melihat tekanan sosial, kemudian tekanan alam, tentu ya tidak bahagia. Setelah kita menikmati dan juga menjadi profesi petani itu sendiri, ternyata bisa membahagiakan. Apalagi saat-saat ketika kita mempunyai penghasilan atau panen, kita bisa berbagi dengan sanak saudara, kemudian masyarakat, tetangga. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri dalam kehidupan kita. Untuk itu kemudian saya mengajak teman-teman yang lain di sekitar kita maupun teman-teman dari daerah lain untuk menjadi bersemangat lagi, kemudian menghargai diri sendiri, bahwa kita sebagai petani harus menjadi petani yang terbaik, bahwa petani itu sangat dibutuhkan dan menjadi profesi juga. Meskipun pandangan selama ini bahwa petani adalah statusnya itu rendah, tidak dipandang sama orang lain. Tetapi pada dasarnya kita ingin membangkitkan semangat juga pada teman-teman agar tetap menjadi petani yang bisa berkontribusi baik pada dirinya maupun pada orang lain. Kemudian setelah melalui proses yang panjang berteman dengan Yayasan Satu Nama, seringkali diadakan pelatihan-pelatihan dan juga training-training baik di kelompok kami maupun kami diundang untuk datang ke Satu Nama. Kami semakin menyadari, menambah kesadaran dan kepercayaan bahwa kami tetap ada yang memperhatikan. Meskipun kami yang muda-muda kadang sering juga tidak diperhatikan sama pemerintah mungkin juga, tetapi kami lebih diperhatikan dan lebih ditemani dari teman-teman Yayasan Satu Nama, sehingga kami muncul lebih percaya diri dan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ini ada pelatihan tentang GNH, Gross National Happiness. Artinya bahwa kebahagiaan itu yang saya tangkap dari materi, yaitu bahwa kebahagiaan itu ternyata bisa didapatkan ketika kita mempunyai makna dan berarti di lingkungan kita. Jadi sebagai petani itu akan bermakna dan berarti bagi lingkungan kalau kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Jadi ternyata bahagia tidak bisa hanya diukur dengan materi saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita mempunyai makna baik untuk dirinya sendiri. Jadi kita mempunyai harga yang menghargai diri kita sendiri, kemudian di keluarga maupun di kelompok dan di masyarakat. Kemudian kebahagiaan juga tidak bisa serta-merta hanya merasakan senang saja, karena rasa senang itu adalah merupakan bagian dari bahagia. Jadi tentunya setelah melalui berbagai rangkaian kegiatan dan pelatihan yang kami dapat, tentu yang paling penting adalah kami sangat-sangat merasa percaya diri. Sangat-sangat merasa percaya diri, tidak malu lagi ketika kita harus mengatakan, meskipun anak muda harus mengatakan bahwa saya petani, dan juga itu tidak ditunjukkan hanya dalam kata-kata, tapi ditunjukkan dalam perbuatan, mau menanam, menghasilkan, dan apalagi bisa membagi pada orang lain. Kalau yang bisa tahu tentang saya, meskipun daerah saya itu daerah yang paling sulit, tapi paling tidak saya bisa mengajak dan menyuarakan kepada teman-teman kaum muda, khususnya yang sebaya dengan saya maupun yang di bawah saya, bahwa tidak semuanya kita bisa menjadi pejabat, pegawai, atau pengusaha. Kita harus bisa bangga, dan saya mengajak kepada teman-teman untuk tetap bisa
mensyukuri menjadi petani dan mau bertani. Apalagi kalau kita bisa kreatif memanfaatkan potensi yang sudah ada. Meskipun kendalanya banyak tidak masalah. Justru kendala dan tantangan menjadi petani itu bisa menjadi penyemangat. Saya sudah membuktikan bahwa meskipun saya dalam taraf belajar dan menjadi petani muda, tetapi saya sudah membuktikan bahwa itu juga sangat menghasilkan. Itu sangat menghasilkan dan bisa menjamin masa depan, kreatif dan inovatif. Nek seperti pertaninya cuma gitu-gitu aja, mengikuti budaya dan adat yang sudah ada, ya mungkin hanya itu saja. Tapi kalau kita bisa kreatif dan memanfaatkan sumber daya maupun kemampuan kita, saya yakin mas. Dan kita harus bisa merasa bahwa pesaing yang paling berat itu bapak kita sendiri yang selaku petani. Kalau bapak kita misalkan menghasilkan 1 ton katakanlah dalam pertaniannya setiap tanamnya, kita harus sebagai anaknya harus bisa menghasilkan 5 ton atau 4 ton, dan itu harus bisa lebih, karena yang menjadi pesaing berat harus kita rasakan harus bapak kita, orang tua kita. Saya kira begitu untuk mengajak teman-teman generasi muda akan tetap semangat bertani dan mau bertani, jangan sampai hanya menganggur dan tidak punya pekerjaan, dan bahwasanya petani juga adalah pekerjaan. Saya kira gitu, dan mari kita bangkit menjadi petani dan sekaligus mengajak teman-teman yang lain untuk selalu senang dan gembira ketika menjadi petani. Karena kalau sudah senang dan gembira itu akan menjadi modal. Dan sekali lagi, apapun peran kita ya, apapun posisi dan peran kita, baik petani, pedagang, itu menjadi petani yang terbaik. Itu. Terima kasih.